Riak mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Doma ipabotohkon bam ale jolma, barang aha nama dear, apa barang aha na pinindahan ni Jehovah hubam. Ai mana makorjahon hasitongan, apa nama dalankon halayakon, anjahan nama parlaho, ibagas toruh ni uhur, ilobeni na ibatamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami na inagori atas. Tonduimu na pasing inma mangurasi uhur, pikiran, apa ganup hadirion nami. Asitalup janah maringgas ni uhur hanami, pasaut kon horja nama dear, songon hinarusuh kon ni uhurmu. Amin. Hundul mahuria, mandoding hita. Mandoding mahita humbani buku haleluya nomor 400 ayat 1 das ubani ayat 2. Haleluya, puji Tuhan, asana paritehon kontrang nalaingan, hirandu ingon alulur homa tanggaro, doding kon madoding na baru, puji ma iya bay honak ni na ingabu, jana olok kon mariap marmalasuhu. Saitar barita menggorani, kok halongang ganung jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Armega gong terima kasih. Halani ganu pasu-pasu gelayani, bubantana tetap sir-sir tong-tong malosi. Tunggu mandotong Tuhanta, iya dora jani ganup sagala raja, ingon hubani ro ganup unu marsopa. Saibar barita baik gorani, kok halongang ganuk jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita, sopoton hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur anja holong ni ate hubani hanami, aganup jolma pardosaon. Doma iha tahon ham huben nami, ase iha holongi hanami hasoman nami, doskon diri nami. Hape bani pargoluhon nami ari-ari, gatido seng jumpa ham in huben nami. Gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas ni uhur dopa hasoman nami. Hurang doho mahanami palumbahon hasoman, bani parlahon na hurang dopa hanami. Age kuriamu pe, gatido lang ihaolongi hanami, umbani uhur na borsih. Gatilang marpangguruan hubani harosu ni uhurmu hanami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami, itungah-tongah ni kuriamu, gabi harusuh nami sandiri hasa idalan kon hanami. Naroh doha nami hulobemu, mansopot kon dosa nami, holong ma atemu, marpangulaki ma uhurmu mangidahan nami, sasap hama haganup dosa nami in,
ibagas gorani anakmu Yesus Kristus si hop-hop hanami. Amin. Tangar hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur, anja pardiar layak do Jahoba. Nanget manringis, anja paridop ni uhur bagal. Seng ibahin hubata romban hubani dosata, anja seng ibalaskon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani ni ombah ni, sonai do idop ni uhur ni Jahoba, bani sagala nama kabiarisi. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Undul mahuria mandoding hita. Mandoding hita humbani buku doding haleluya nomor 477 ayat 1 das bani ayat 2.
hagano sing don alingo ilomemu Tuhan lakas lo hagano sing don nasuko mangabak palaka asa akhir parlaho langdong pasangap konboranmu langdong pamalas kon uhurmu tonduy buma namar sora bayurhon mangajari mamodaian paubaham Tuhan mere uhur na bayu nolong buma naman ko kigolukon marajai ganu pikiran ko paubaham Tuhan mere uhur na bayu Honduy buma namar sora bayurhon mangajari mamodaian paubaham Tuhan mere uhur na bayu holong buma namang ko kigolukon marajai ganu pikiran ko paubaham Tuhan mere uhur na bayu paubaham Tuhan mere uhur na bayu Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya utain songon nasi honi hagenup halak napor saya bani sab tanoon. Au por saya bani naibata bapa pargogo naso tarimbang namano palangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus anak ni naibata nasasadain Indo Tuhanta natinubuh koni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondi na pasing nama naron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjaha itanom turun hunagori toru mulak manggolu humbani namate bani ari patuluhon nai usurga anja hundul isyamu ni naibata bapa pargogoh naso tarimbangin kunjai ma ia mulak magira lau manguhumi halak na manggolu pakon na dok mate au por saya bani tondui na pasing bani kuria pasada nama pasing in parsarani sagala nama pasing bani hasasapa ni dosa bani patpuhon ni akula pakon bani hagoluhon nasa dokahni amin undul mahuria mandoding hita Paimai tangar hita bilan mendoring mahita humbani buku haleluya nomor 220 ayat 1 das kubani ayat 2.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang tetap mengasihi kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kami. Terutama Engkau masih mengizinkan kami boleh menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, terutama untuk mengajari kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Salam bagi kita semua. Salam sehat buat orang tua kami yang ada di rumah, terutama buat orang tua kami lansia, dan juga kepada anak-anak kami, anak sekolah minggu yang boleh bergabung pada hari ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah. Saya tidak tahu apakah ibadah kita pada hari ini ada yang mengambil tempat di meja makan. Kalau memang orang tua kami sedang di meja makan beribadah pada saat ini, itu sama persis dengan konteks khotbah kita pada siang hari ini. Karena ketika di perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, setelah mereka perjamuan, maka kesempatan meja makan itu dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan pesan, yaitu pesan seorang bapa kepada anak-anaknya. Karena di dalam nats ini, Yesus menyapa para murid dengan sebutan anak-anaknya. Itu mau mengatakan bahwa meja makan adalah awal percakapan antara orang tua dengan anak-anak. Barangkali itu perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita makan bersama dengan keluarga kita, dan marilah kalau kita sudah selesai makan, jangan tergoda untuk sekaligus untuk bubar, tapi marilah memakai kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang penting.
Hal penting apakah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Yang pertama, tiba saatnya mereka akan berpisah. Tiba saatnya Allah ingin mempermuliakan Yesus. Tiba saatnya Yesus akan ditangkap oleh orang Yahudi dan disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi kata dipermuliakan itu adalah kesempatan bagi Yesus membuktikan cinta kasih-Nya, ketaatannya kepada Allah yang sekaligus juga merupakan kematian baginya. Dan ternyata itu adalah perpisahan antara seorang guru dan murid. Itu adalah perpisahan antara seorang orang tua dengan anak-anaknya. Dan di sini juga Yesus mau mengingatkan, ketika nanti mereka berpisah, maka walaupun ada usaha para murid untuk menjumpai Yesus, tapi itu tidak mungkin karena mereka belum punya kemampuan atau tidak punya kesempatan untuk itu karena belum tiba saatnya. Itu yang pertama. Jadi perpisahan itu begitu berat, tapi perpisahan itu tidak dimaknai oleh Yesus dengan rasa duka cita, kesedihan, tapi dimaknai dengan mendidik, membekali para murid untuk menghadapi masa-masa sulit setelah dia nanti disalibkan. Yang kedua, pesan yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid, aku tahu setelah nanti aku disalibkan, maka orang Yahudi pasti akan memperlakukan kamu mungkin sama seperti kepadaku, tetapi mungkin juga lebih dari apa yang aku alami. Kesulitan penderitaan yang aku alami mungkin juga nanti akan kamu alami. Untuk itu aku mau agar para murid minus Yudas, karena di dalam ayat 31 Yudas itu sudah pergi, berarti tinggal 11. Yesus menginginkan agar para murid yang 11 ini tetap bersatu untuk menghadapi masa-masa sulit setelah Yesus disalibkan. Maka di sini disebutkan aku memberikan perintah yang baru. Kenapa dia katakan perintah yang baru? Padahal dalam imamat, perintah untuk saling mengasihi ini sebenarnya sudah diperdengarkan, sudah diajarkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tapi kenapa ada istilah baru? Istilah baru ini itu berdasar karena ada ungkapan bahwa standar seseorang itu mengasihi orang lain, kalau di imamat itu sama seperti aku mengasihi diriku, tetapi pada perintah baru ini Yesus mau mengatakan sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi standar untuk mengasihi seseorang itu sama seperti Yesus mengasihi para murid. Ya, menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang telah dipertunjukkan oleh Yesus kepada para murid sebelum percakapan ini? Kalau kita mau lihat di nats sebelumnya, ternyata Yesus yang berperan sebagai guru yang sekaligus Mesias merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Jadi seorang guru itu terpanggil untuk menjadi hamba demi untuk mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada para murid. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang setia kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus adalah orang yang selalu terpanggil untuk merendahkan diri dan bersedia menjadi hamba bagi orang lain. Menjadi hamba bagi orang lain yang dimaksud adalah demi untuk kepentingan orang lain, demi untuk memberikan makna yang baru kepada orang lain, aku siap untuk menjadi hamba. Saya tidak merasa rugi, saya tidak merasa direndahkan. Kalau saya itu
berperan sebagai hamba asal itu menguntungkan bagi orang lain. Dan selanjutnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan itu tidak sama. Ada orang yang kuat, tapi ada yang lemah. Ada yang cengeng, ada yang diam. Di antara yang 11 orang, barangkali karakter mereka itu berbeda-beda. Cara mereka, sikap mereka menghadapi masa-masa sulit sepeninggal Tuhan Yesus itu tidak sama. Jadi kalau di antara mereka yang 11 nanti ada perbedaan, itu bukan dalam arti murid yang lain memakai kesempatan untuk merendahkan sesamanya. Tapi justru perbedaan itu sendiri menolong mereka untuk saling mengisi, saling menguatkan antara satu dan yang lain. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, barangkali apa yang dialami oleh para murid ketika Yesus disalibkan, mungkin juga kita alami pada saat ini di masa pandemi COVID-19. Hampir 4 bulan kita menghadapi masa-masa sulit. Dan tidak ada yang tidak terlepas dari masa sulit tersebut. Dan bagaimana kita menyikapinya itu berbeda-beda. Ada anggota jemaat kita memang sangat sulit di bidang ekonomi, tapi ada juga yang lain yang memiliki kekhawatiran yang berlebihan, tapi ada juga yang memang punya keyakinan bahwa dia kuat dan dia percaya akan pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita berbeda menghadapi persoalan ini, masa-masa sulit ini, bukan dalam arti terbuka peluang untuk saling merendahkan yang satu dengan yang lain. Tapi justru kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada ungkapan seseorang mengatakan demikian. Begitu gampang untuk melihat seseorang itu memiliki kasih kepada sesamanya, itu dilihat dari bagaimana dia merespon kesulitan yang dihadapi oleh sesamanya. Itu dia pakai alat ukurnya dengan 3 hal. Orang yang tidak punya kasih, yang tidak mampu mengasihi sesamanya, biasanya dia bisa pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Walaupun misalnya di sana ada duka cita, ada keluhan, ada jeritan, tapi dia bisa pura-pura tidak tahu. Baru yang kedua, orang yang tidak memiliki kasih, biasanya dia suka banyak bertanya. Ya, suka dia bertanya. Sama seperti apa yang dialami oleh seorang yang tersamun antara Yeriko dan Yerusalem. Siapakah sesamaku manusia? Padahal peluang untuk menolong, peluang untuk mengasihi orang lain itu terbuka lebar, tapi dia masih punya kesempatan untuk bertanya, siapakah sesamaku manusia? Kalau kita mau menolong saudara-saudara kita yang terkena pandemi COVID-19, kadang muncul pertanyaan, siapa yang layak untuk menerimanya? Dan yang lain-lain. Baru yang ketiga, salah satu tanda bukti menurut beliau ini, dia tidak memiliki kasih apabila dia selalu ragu untuk melakukan sesuatu hal. Tentu ini dipengaruhi oleh bagaimana dia melihat dunia ini. Ketika seseorang yang tidak memiliki kasih melihat dunia ini, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan seseorang yang bisa dia tolong. Tapi apabila seseorang yang memiliki kasih melihat dunia ini, maka dia akan melihat di setiap sudut banyak orang yang siap untuk menerima pertolongannya. Jadi pada hari ini kita mau ditantang oleh firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita.
lihatlah di sekeliling kita, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita untuk saling menguatkan. Yang kita yakini itu adalah refleksi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Setiap orang menginginkan pengakuan. Contohnya, kalau saya pendeta, saya butuh agar saya diakui oleh orang lain sebagai seorang pendeta. Demikian juga dengan saudara saya yang lain, atau buat kita keseluruhan. Setiap orang butuh pengakuan. Tapi di sini firman Tuhan mau mengatakan, kalau para murid butuh pengakuan dari orang lain bahwa mereka benar-benar murid Yesus, maka buktikanlah kemuridanmu melalui perbuatanmu, melalui kasih. Saya punya pengalaman ketika saya sekali waktu punya kesempatan berkunjung ke Ambon. Pada waktu itu terjadi konflik besar-besaran. Orang Kristen dan orang Islam sudah memiliki tanda kalau mereka mau naik minibus, bus umum. Sepertinya mereka sudah memiliki kalau minibus ini lewat berarti ini busnya orang Islam. Kalau merek ini berarti itu milik orang Kristen. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menaiki bus umum ketika peristiwa Poso itu sendiri. Pada waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu ada perbedaan bus umum antara orang Kristen dan orang Islam. Tapi saya bersyukur karena ada seseorang yang menegur saya, yang bajunya begitu lusuh, dia katakan, saya tahu ibu itu adalah seorang orang Kristen. Karena itu naiklah ke bus umum yang mereknya seperti ini. Saya kaget ya, kaget betul. Saya belum pernah bertemu dengan dia, tapi dia dengan yakin mengatakan, saya tahu bahwa ibu adalah seorang Kristen. Akhirnya mulai dari peristiwa itu, seolah-olah saya termotivasi untuk selalu menjaga nama baik kekristenan saya. Kemanapun saya pergi, saya akan berjuang untuk mempertahankan identitas sebagai orang percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira demikian halnya juga bagi kita pada saat ini. Ketika seseorang memasuki rumah kita, biarlah mereka mengetahui kita sebagai orang Kristen, bukan karena hiasan yang ada di rumah kita, bukan karena mainan kalung kita atau yang lain-lain, tapi itu dia lihat dari keramahan, kerendahan hati, dan kebaikan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Karena Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan. Yang menyadari bahwa melalui firman Tuhan, kami akan semakin dicerdaskan dan semakin disadarkan akan tugas panggilan kami masing-masing. Pada saat ini, kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus bersedia mati disalibkan untuk menyelamatkan kami. Dia memberikan teladan kepada kami tentang kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa balasan. Ajar kami Bapa untuk merefleksikan kasih kami kepada orang lain. Semata-mata itu semua sebagai salah satu bukti iman percaya kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama. Mampukan kami untuk memiliki hati yang mengasihi orang lain, menguatkan orang lain, menopang orang lain ketika mereka membutuhkannya. Dan kami percaya melalui pertolongan Tuhan, maka persekutuan kami, kebersamaan kami
menjadi kebersamaan yang seperti Tuhan inginkan. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Kami yakin dan percaya melalui Roh-Mu yang kudus yang akan menolong mereka, memampukan mereka dalam situasi ini. Walaupun mereka tidak bertatap muka dengan guru mereka, tapi mereka punya orang tua yang selalu mendampingi mereka. Mampukan juga orang tua mereka Tuhan untuk sabar, untuk kreatif, mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar dari rumah. Demikian juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang memang pada saat ini sangat sulit dalam menghadapi kenakalan-kenakalan anak-anak. Apakah itu karena keterbatasan mereka untuk memahami situasi baru ini? Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong orang tua untuk tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan pemulihan, kami hanya mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa buat Joshua Sipayung. Kami yakin Engkau yang akan menjamah tubuhnya, Engkau yang memberkati segala obat yang dia pakai, yang dia makan, sehingga tiba nanti saatnya dia akan sembuh dan pulih. Bapa kami yang di sorga, berkati juga orang tuanya untuk tetap sabar, untuk mendampingi anak kami ini dalam proses pengobatan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Klender. Kami tidak tahu pergumulan yang sedang mereka hadapi, perjuangan apa yang sedang mereka perjuangkan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Dan kami yakin dan percaya bersama Tuhan, kami akan bisa melewati masa-masa sulit kami, terutama bisa mencapai perjuangan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Paima ipatu puhita galanganta, tangar hita malobi hatani naibata, nagabe onjolan bata lahu manggalang, aimana tarsurat, bani pesalmen 96 ayat 8. Beri nasyama bani Jahoba hamuliao ni gorani, boa nasyam magalangan, masuk manasyam bani alamani. Sonari patu puhita magalanganta. Sangka manggalang, panduning kita humbani buku Haleluya nomor 440 ayat 1. Ada di Tuhan Yesus.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unjah huben nami. Tarima kasih ma hatahonon nami hubamu, halani tongtongdo ipasu-pasu ham guluh nami. Domma ihasomani ham hanami, janah ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, rohdo hanami mangondoskon buah ni horja, nado pinapasu-pasu muin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajalo hamma galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, pakon pabolakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu garuman nanombah awon. Semuli Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni hurmu, inagori tongah on, songon na inagori atas. Bere hamma banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata ma bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata ma bohini hubamu. Janah ipasorap ma dameini bani tonduimu. Amin. Tarpuji manai bata dom masa losai kebaktian ta bani siang nerion. Halnya ai bapa inang tong masa berlebih kita AGP kebaktian ta ibu bahon secara online. Pai mahon partikian kita dungadong pemerintah ka mengumumkan aseboy kita kebaktian offline. Halanyai
Hubatta haganupan ase jaga matong kita bani kesehatan tabei. Terima kasih ma ipadas kanami bani inang pandita nami nama babahon ambilan bata sadarion ubani inang situa Mariati Boru Purba nagabe para agenda bata sadarion ubani Bapak Samas Vincent Saragi Sidauruk nama babahon doding bata sadarion ubani inang Samas Osda Boru Sitio pakon Lisbeth Boru Sitio nagabe singer sonai homa pemusik yang somal ibata aima kahana Boru Girsang sonai homa hubane siam haganupan kru namar loja-loja makkosaihon kebaktianta tetap dona siam serius tetap dona siam pakai makkorjaon horjata bani pelayananta setiap minggu Bapak inang andohar Tuhan nai batama tong-tong makasomani kita haganupan halaniai ipadas kanami ma selamat hari Minggu ma hubatta haganupan.